Halo semuanya, selamat sore. Kembali lagi di podcast Aksi Nyata #dari kamu untuk Indonesia. Senang sekali, aku Aisyah Latiba seperti biasa menemani kamu. Tentunya biar makin semangat, salam Aksi Nyata dari kamu untuk Indonesia dulu dong ya. Selamat sore juga untuk kamu yang udah nonton via Twitter, TikTok, Facebook Partai Perindo di @partaiperindo, RCTI Plus, Instagram, Okezone, Sindo News, inews.id, YouTube Partai Perindo, dan juga website Partai Perindo. I'm so happy karena setiap kalau ngomongin podcast Perindo itu kita bagi-bagi kebahagiaan. E-voucher Rp300.000 untuk 3 orang pemenang. Kita bakal umumin minggu depan kalau kamu sudah memberikan quotes terbaik. Tapi jangan lupa ada syaratnya ya. Langsung follow dulu @Partai Perindo. Dan tentunya kita bakal ngobrolin satu topik yang relatable banget, lagi diomongin banget. Kalau kamu punya tagline no hustle no culture, nah mesti banget yang merapat ke podcast ini. Karena apa? Fenomena yang bakal kita omongin ini bener-bener marak banget di anak muda zaman sekarang. Hustle culture di kalangan generasi muda. Apakah kamu salah satunya? Nah, kita bisa nilai nanti nih. Cuman Aisyah nggak bisa ngomongin hustle culture ini sendirian. I'm not the expert. Siapakah expertnya? Aku sudah mendatangkan bintang tamu kita spesial. Beliau merupakan Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DPP Pemuda Perindo, Kak Nuke Aswita. Halo Kak Nuke, apa kabar? Hai Aisyah, Thank sebelumnya. you. Kabar baik ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah dong. Ih, keren banget. Ini kalau ngomongin tema diskusi hustle culture ini, Kak Nuke nggak termasuk hustle culture kan? Kayaknya kita semua di sini termasuk ya. Iya nggak? Iya Pak ya. Sebenarnya pengennya sih nggak hustle culture ya, cuman kan kebutuhan membayar cicilan. Nah, itu dia. Cuman ini aku pengen lebih kenal dulu nih sama Kak Nuke lebih Boleh. dalam lagi gitu ya. Sedalam samudra kan? Waduh, sedalam cintaku yang tidak dibalas sama dia. Oh curhat. Hari ini curhat kayaknya ya. Tapi Hustle culture-nya percintaan gitu, bukan kerjaan. itu dari dulu. Oh, Nah, oke. Oh iya. Saya harus bahagia, sedih atau gimana nih? tapi dari kerja terus basicnya apa dulu sampai akhirnya kayaknya wanita zaman sekarang harus melek politik, pasti ada sejarahnya tuh ya. Boleh dikasih tahu secara singkat aja nih ke teman-teman yang lagi nonton nih. Basic aku sama kayak kamu sebenarnya. Oke. Kita dari media. Media juga. Aku di Oke. media TV waktu itu ya dibilang hustle culture banget. Ya, nggak punya jam kerja yang Iya, pasti betul, gitu. betul. Terjun ke dunia politik setelah resign dari sini sebenarnya. Akhirnya mau fokus di politik. Nggak, masih di media juga. Masih di sekarang. media juga. Cuman kenapa aku mau ngambil langkah politik? Pengalaman kali ya, Benar. nyari pengalaman baru, ngelihat teman-teman yang udah duluan gitu kok kayaknya asik ya gitu, organisasi, ketemu orang-orang baru. Benar. Belajar politik tuh kayak gimana sih, karena tadinya aku pikir politik nih dunia yang abu-abu. Iya. Pasti kita di situ setuju dong. Tadi ngobrol secara off air, awalnya juga agak sedikit sebelah mata katanya Kak Nuke. Gak akan mau saya politik, ngapain, pusing, udah di media aja deh gitu kan, cari berita aja udah gitu, nulis naskah, siaran. Ayo politik, awalnya disuruh MC, lama-lama dijebak nih kayaknya. Kok agak sama ritmenya ya. Jadi awal-awal akhirnya kayaknya bakal mulai terjun ke dunia politik tahun berapa dan finalnya tuh berapa tahun tuh, setelah 2 tahun, 3 tahun? 2019. 2019. Gongnya 2019, Oke. 2018 biasa suka banyak MC buat partai gitu-gitu. Sampai akhirnya di Partai Perindo ini, tapi di DPP Pemudanya. Oke. Ayo dong bangun Pemuda Perindo gitu. Oke. Kita butuh nih anak-anak muda gitu. Ya udah, awal bergabung jabatannya megang langsung narkoba dan kesehatan. Oke. Sekarang baru nih, belum diresmikan sih sebenarnya, belum dilantik. Sekarang Ketua Bidang Pariwisata dan Ekonomi Ekonomi Kreatif DPP Pemuda Perindo. Ya, sebelumnya Ketua Bidang Kesehatan dan Narkoba. Wow. Ini biar teman-teman yang lagi nonton juga kayaknya kalau masih memandang politik sebelah mata gitu, apa aja hal positif yang didapat setelah bergabung ke partai politik? Pastinya nggak menutup kemungkinan itu kita bertemu banyak orang baru. Setuju. Ya, kita belajar gimana teamwork gitu kan, bekerja secara tim, ngebangun branding
Apalagi ibarat kata kan waktu bergabung di DPP Pemuda Perindo ini masih baru banget ya. Benar. Untuk Pemuda Perindonya sendiri. Orang taunya Partai Perindo, tapi mungkin jarang yang tahu Pemuda Perindo. Sayapnya dari Partai Perindo. Oke. Jadi ngebangun branding Pemuda Perindo ini ada loh. Jadi Perindo itu punya banyak sayap. Salah satunya pemudanya gitu. Wow. Nah, pemudanya itu diisi banyak orang-orang dari entrepreneur, pengacara, pengusaha. Dari situ dapat link baru, pengalaman baru. Jadi nambah wawasan juga gitu. Benar. Belajar organisasi, cara komunikasi yang lebih baik lagi ngadepin orang banyak gitu. Oke, jadi makin profesional ya dari segi koneksi dan lain-lain, kan otomatis juga nambah berkembang, benar. Kalau ngomongin dari kesibukan Kanduka sendiri, kerja di media masih, freelancer juga pasti iya. Tadi sempat mention kalau ngomongin kerjaan aku sih ya Kak Aisyah, ya hustle culture mah udah makanan sehari-hari. Tapi jatuhnya toxic environment gak? Maksudnya jadi kayak sibuk membagi waktu. Karena hustle culture kalau kita buka di Wikipedia gitu kan, jam kerjanya banyak, jam tidur sedikit. Kanduka gitu gak? Iya, bahkan libur gak ada ya. Senin sampai Minggu nonstop. Kadang kalau jadwal kita kan freelancer ngambil MC gitu-gitu, Sabtu Minggu wedding. Bener. Atau event, mau gak mau Senin harus sudah ada jadwal siaran lagi. Kapan libur? Bener. Gak ada libur kan. Tapi jaga kesehatan aja yang pasti. Bener-bener. Kalau anak muda di luar sana gitu, mungkin nggak kalau pengen produktif menghindari hustle culture ini? Dibilang mungkin kalau memang passionnya mungkin kerja hanya di office hour. Tapi kalau mungkin modelan kayak kita kayaknya masih bisa dibilang tidak mungkin ya. Karena kita nggak punya jam kerja. Benar. Ya. Siaran kita nggak tahu sampai jam berapa. Kadang ada program yang harus kita backup. Iya. MC dadakan, ya kan? Setuju. Jadi tergantung passionnya anak muda sekarang sih. Lebih mau berkarirnya kemana? Kalau zaman sekarang isu paling tingginya adalah mental health. Yep. Untuk sebenarnya itu udah dari dulu, cuman sekarang kan lagi booming banget. Lagi booming banget gitu kan. Oke, paling aku nanya sesimpel ini deh. Bagaimana menjaga kesehatan mental biar tetap waras di tengah gemburan hustle culture ini? Oh, ini tantangan berat sih kalau menurut aku. Iya. Karena satu, insecure itu nggak bisa dihindari. Betul. Bener-bener kayak ngobrol sama anak Jaksel ya kita ya. Insecure, anxiety. Dirimu pulang kerja capek tapi nggak bisa tidur. Pakai healing dong. Overthinking abis. Healing, billing setelahnya. Billingnya boleh di skip aja nggak part itu ya? Ya kan ujung-ujungnya kita hustle culture lagi. Bener. Ngumpulin duit, ngumpulin uang buat healing, pulang healing pusing mikirin cicilan. Saya lebih ke sinting sih ya. Oh ya, healing, billing, sinting ya. Ya jadi anak muda zaman sekarang kalau menurut aku susah sih untuk menghindari hustle culture karena sekarang mereka begini ya, ada anggapan wah lu harus sukses di bawah umur 30 tahun. Padahal kalau kita ngomongin sukses itu nggak dipatok umur ya. Orang bisa sukses di usia 40 tahun, tapi dia bisa punya umur panjang. Ada yang sukses di usia 22 tahun, ternyata di umur 40 udah meninggal. Jadi nggak bisa disamaratakan. Jadi sukses itu sebenarnya kalau kalian ada kemauan usia berapapun bisa. Bener, dan semua orang punya timelinenya beda-beda. Betul, punya waktunya masing-masing. Jadi kadang yang membuat milenial zaman sekarang itu menganggap hustle culture tuh penuh persaingan karena dia rules modelnya ngelihat anak-anak seumurannya yang sukses. Bener. Sedangkan kok gue di umur segini masih begini-begini aja ya gitu. Padahal benar tadi kata Aisyah bilang timing kita tuh beda-beda. Setuju. Makanya kan? Kayaknya gara-gara social media juga dan segala macam, everyone puts pressure di orang-orang harus kayak gini loh, taruh sukses harus punya mobil 5 loh. Betul. Jadi teknologi yang semakin maju sebenarnya banyak kurangnya juga. Membuat anak-anak muda zaman sekarang gampang insecure, gampang minder, nggak percaya diri dengan sebenarnya dia punya kemampuan tapi karena rules modelsnya dia ketinggian, tidak mengimbangi dengan apa yang dia usahakan, jatuhnya insecure, nggak percaya diri, ujung-ujungnya malah jadi nggak berkarya apa-apa. Iya, gitu. Karena stres duluan gitu. Ya.
Nah, tadi Kanduko sempat mention mengenai teknologi. Perkembangan teknologi zaman sekarang itu udah makin canggih lah ya. Ibaratnya semuanya apa-apa virtual. Betul. Work bisa from anywhere, cafe, mana mau di pantai, mau di rumah, Pak bawahnya pakai celana pendek, atasnya kemeja gitu bisa. Tapi ada dampak negatifnya juga. Beberapa anak-anak muda zaman sekarang katanya kalau malah disuruh kerja dari rumah lebih susah fokus dibanding kerja dari kantor. Stres. Jadi nggak bisa membagi waktu nih. Betul. Menurut Kanduko sendiri pasti udah ngalamin juga dong sebagai MC, moderator, dan apa maksudnya public speaker lah ya ibaratnya, siaran juga dan lain-lain. Itu kan ada momen dimana pandemi terus semuanya harus dari rumah. Ada sisi negatifnya juga. Gimana tuh cara mengimbangi biar anak-anak muda zaman sekarang tetap bisa beradaptasi deh sama semuanya udah serba virtual ini deh gitu. Tetap lo butuh hiburan sih memang. Lo butuh liburan, butuh hiburan ya. Bener. Jangan menutup diri untuk itu gitu. Itu tuh kesehatan mental tuh penting banget sih. Karena dengan adanya COVID-19 kemarin hampir 3 tahun nih, kita kerja semua dari rumah. Malah kita nggak punya jam kerja ya nggak sih? Zoom meeting sampai jam malam. Bener. Stres, sudah nggak bisa kemana-mana, ya kan, nggak bisa ketemu teman-teman juga secara langsung, yang biasanya bisa ngopi di kafe mungkin, ya kan, sambil kerja, ini harus di rumah lagi, suntuk lagi. Bener. Gak apa-apa sih sesekali keluar hiburan, cari hiburan, gak masalah. Jangan don't put too much pressure on yourself gitu lah ibaratnya. Iya, kerja sesuai kapasitas, kerja sesuai bayaran aja guys. Betul, aku setuju banget. Itu yang penting di bold ya. Kerja sesuai kapasitas dan bayaran aja guys. Bener. Kalau invoice-nya nggak nunggak ya say. Curhat ya. Tapi Kanduko kalau ngomongin Kanduko sendiri kan sekarang masih muda, produktif dan segala macam. 2 tahun ini terserang pandemi, pernah ada nggak di lowest point-nya yang kayak dimana kayaknya udah stagnan, nggak bisa ngapa-ngapain? Apa yang Kanduko lakukan buat turn back lagi, untuk kembali lagi ke refresh lagi gitu ibaratnya? Alhamdulillahnya sih selama pandemi ini aku nggak pernah terganggu apapun jadi dari hal kerjaan, tetap jalan. Low-nya aku itu di tahun 2018. Jobless setahun. Jobless setahun. Terus gimana manage-nya tuh? Wah, manage-nya aku meninggalkan teman-teman yang menurut aku toksik. Aku mencari teman baru yang menurut aku positif. Gitu. Bangkit sana sini, banyak orang yang underestimate gitu kan. Lo jobless bisa apa? Gitu. Kenapa lo kayak gini? Kok lo masih bisa hidup sih? Sampai ada omongan kayak gitu. Dalam hati cuman lihat nanti. Aku buktiin nih gitu, dan terbukti gitu loh. Di saat kita mau usaha sana sini nggak perlu malu gitu, karena memang kita butuh gitu kan. Lu kerja di mana sekarang? Ada lowongan kerja nggak? Dari sebelumnya ngata-ngatain, nganggep remeh. Emang lu bisa hidup nggak punya kerjaan? Gitu. Julid juga ya teman-teman Kanduko ya. Luar biasa. Sangat bad environment gitu ya. Itu dia makanya hustle culture ini kadang-kadang menurut kita wah ini positif, tapi toxic positivity yang kita sebut. Nah, jangan nganggep kita kerja nih, teman kamu ngedukung, ayo Aisyah lu bisa, padahal di belakangnya ngapain sih dia? Udah pernah ada di fase seperti itu? Sudah banget. Tapi aku mulai bangkit di tahun awal 2019 gitu. Itu awalnya ngapain tuh Kanduko? Akhirnya dapat tawaran job langsung 2 saat itu, sampai saat ini alhamdulillah kontraknya panjang juga, alhamdulillah. Wah keren, gitu keren. Jadi sebenarnya hustle culture ini juga bisa mengakibatkan toxic positivity dari lingkungan juga gitu ya. Betul, banyak faktor sih sebenarnya. Ada yang memang mereka mau, gue pengen sukses, gue pengen punya harta benda banyak biar bisa dilihat orang. Ada yang mereka memang menganut hustle culture karena dia sandwich generation. Ya kan? Maksudnya kayak tulang punggung keluarga. Mereka harus banyak. Iya, jadi mau tidak mau hustle culture itu harus dilakukan. Kerja kesana kemari biar dapat banyak tambahan uang. Ya, demi menghidupi. Ada yang hustle culture karena memang untuk menutupi. Sekarang kan anak muda gengsinya yang dilihat ya. Benar. Ya, kok nggak punya handphone merek A, B, hustle culture biar bisa nyicil, diladenin tuh. Akhirnya kerja sana sini tipes.
Maksudnya itu nggak boleh ketawa ya sebenarnya, cuman Iya, kenyataan kan? kenyataan bener. kerja nggak kayak tipes. Tipes. Itu kan. Kayaknya kerja kalau belum tipes belum afdol. Iya, Iya. betul. Nah, Kan? untuk menghindari itunya tuh Ya harus lu tetap butuh entertain untuk diri lu Bener. sendiri gitu. harus tahu batasan juga kan Iya, ya. udah capek ya udah jangan dipaksa. Berarti sebenarnya hustle culture itu gak ada yang bagus dong. Gimana caranya kita manage aja? Maksudnya kata-katanya itu udah teranggap tuh negatif bagi orang-orang gitu ya. Sesuatu yang berlebihan itu nggak ada yang baik Yang ya. baik, Bener Jadi sih. kerjakan sesuai porsinya aja. Kita yang tahu porsi tubuh kita. Kalau kita udah capek, udah lelah, oh kalau kuterusin pasti sakit nih. Tapi lebih baik bed rest dulu deh. Oke. Ambil libur dulu deh. Toh rezeki nggak akan ketukar kok. Setuju. Jadi nggak usah ambisi Ya, terus gitu ya. kadang orang yang terlalu ambisius malah nggak dapet apa-apa. Iya. Iya kan? Tapi ada pengalaman gitu nggak kan kok? Jadi ketika udah santai, yang penting ikhtiar, usaha secukupnya, terus akhirnya itu sisanya lebih ikhlas, lebih santai, rezeki tuh datang terus aja gitu. Iya, iya begitu. Gitu ya? Malah begitu. Di saat kita malah mencari, makin nyari nggak dapet. Tapi udah deh, pasrah aja deh, Tuhan. Yakin kok rezeki nggak kemana. Bener. Ada aja tuh ujung-ujungnya. Harus ada mental kayak gitunya biar nggak gila sendiri. Ya mungkin aku udah ditimpa mental di 2018 Iya. itu ya. Gimana nih, lo harus kuat nih. Orang mau nyibir lo, orang mau fitnah lo kayak apa, gak usah didengerin deh. Karena kalau kita dengerin, kita yang insecure ngelihat teman-teman seumuran saat itu, wah dia udah bisa capai target A, Iya. udah bisa kayak gini sekarang, kayak gitu. Awal teman-teman tahu aku di politik kayak gini, ketawa loh. Ngapain di politik? Ngapain di Perindo? Pada akhirnya gimana sih waktu itu lo masuknya? Ujung-ujungnya juga Nanya. Nanya. Sebenarnya kadang-kadang yang berbentuk dukungan belum tentu dukungan. Jadi yang bisa ngedukung diri kita sendiri, ya kita sendiri. Bener. Setuju. Wah, aku dapat insight banyak banget nih hari ini ngobrol-ngobrol sama Kanduka tentunya. Cuman ini ada satu pendapat yang terangkum dari artikel juga. Elon Musk, CEO Tesla dan juga SpaceX pernah bilang kalau seseorang tidak akan pernah mampu untuk merubah hidupnya jika hanya bekerja selama 40 jam per minggu. Mulai dari sini nih, fenomena hustle culture ini mulai menyambah ke anak-anak muda. Tanggapan Kanduka ini gimana nih? Nggak salah sih. Ya, Elon Musk bisa kayak gitu karena mungkin sekarang dia udah bisa dibilang sukses berkembang. Nah ini maksud aku, anak muda zaman sekarang punya role modelsnya kadang terlalu tinggi. Ya mohon maaf karena baru kerja setahun jangan tiba-tiba langsung Elon jadi Musk. Elon Musk nggak Iya. bisa gitu ya. Bosnya dulu, Iya. supervisornya dulu gitu kan. Nggak ada yang instan. Betul, ya. betul. Mie instan aja harus kita bikin dulu. Ya kan? Setuju, Jadi nggak setuju. ada salahnya sih Elon Musk itu ngomong kayak gitu. Tapi kita juga sebagai anak muda yang khususnya tinggal di Indonesia, kultur kita sama dia berbeda. Benar. Ya, pendidikan kita mungkin sama orang-orang Musk di negara berbeda. sana Iya, berbeda. beda. Jadi kalau mau jadi entrepreneur, usaha dari nol dulu, nggak ada yang instan. Ya dan tahu kapasitas diri kita aja dulu. Setuju. Jadi nggak apa-apa sih punya role models kayak dia. Tapi balik lagi. Harus ngaca dulu ibaratnya Nah ya. itu dia gitu. Oke, bener. Ini seru banget nih kalau ngobrolin seputar hustle culture ini. Cuman Aisyah pengen lebih detail lagi. Tadi Kanduka sempat mention bahwa makin kesini makin banyak yang nanya gimana sih kalau mau bergabung dengan Partai Perindo yang awalnya orang-orang tuh juga menganggap sebelah mata gitu ya. Lo ngapain sih masuk politik? Ada cibiran-cibiran kayak gitu kan? Diketawain. Ngapain sih ya? Seragamnya Perindo banget gitu. Itu awalnya kayak gitu sampai akhirnya teman-teman Ya ada beberapa yang emang lu dulu gimana masuknya? sampai akhirnya bisa jadi ketua DPP dan lain-lain. Terus ngapain gitu di sana gitu. Oke. Karena pasti underestimate dah. Ini aku pengen coba tahu dulu program-program yang mungkin bisa mulai mengintrik anak-anak muda yang masih setengah-setengah, aduh pengen deh cuman takut di sana tuh bingung aku mau ngapain ya di DPP Pemuda Perindo ini, aku tuh bisa apa, aku bisa kontribusi apa ke partai politik dan ke masyarakat gitu. Apa aja nih Kanduka program-programnya? Kalau nurutin takut aja kita nggak berkembang. Benar. Coba aja dulu masuk toh gratis kok. Kita Iya. nggak dipungut biaya kalian untuk gabung di DPP Betul. Pemuda Kecuali kalau Perindo. lewat aku ya nanti aku kasih Ah. nomor rekening. Aku kasih nomor rekening juga ke kamu ya. Jadi malah ikutan. Ya siapa tahu bisa bisnis ya. Nggak jauh-jauh asal culture lagi ya.
Bercanda ya, itu pungli, tapi Ya, kalau mau nggak apa-apa. Enggak. Kalau yang aslinya datang aja ke DPP Perindo Bener, iya. di Menteng situ, cari pasti ada alamatnya, tanya-tanya aja kalau mau gabung karena kita pusatnya di situ semua gitu, sekretariat semua di situ. Kalau dibilang kerja, nggak usah takut kalau kalian belum punya pengalaman di politik. Aku juga kayak gitu kok. Karena kan kita bisa nanya, kita bisa kerja bareng nanti, Betul. diajarin. Tapi Kanuka ini kan maksudnya udah ada background sebagai wanita karir lah ya, ibaratnya udah berkarir sesuai passion dan lain-lain. Anak-anak muda di luar sana mungkin ada yang dari kuliah, yang masih belum tahu, fresh graduate mungkin. Yang kuliah ada tapi aku lupa namanya apa. Jadi memang ada wadahnya khusus anak-anak yang masih Oke. sekolah untuk bisa oke. bergabung di sayapnya Perindo. Aku lupa namanya ya. Oke. Jadi walaupun gak di pemuda Perindonya, kalian masih kuliah, masih sekolah, itu bisa. Oh, bisa Ada, juga. ada. Oke, Ada, jadi jadi jangan belajar. khawatir ya. Betul. Betul, oke. Program-program selama ini apa aja nih? Kan Kanuka tadi udah dari bidang narkoba ya? Awalnya kesehatan dan narkoba. Kesehatan dan narkoba. Ya, itu di situ aku bisa ngasih penyuluhan, mungkin kita ke sekolah-sekolah Oke. gitu untuk ngasih tahu ini loh bahayanya narkoba dan ini loh impactnya kalau kalian menggunakan narkoba untuk kesehatan. Oh, oke. Lebih kayak ke situ atau jalin kerjasama dengan pihak-pihak keamanan setempat gitu untuk lebih menggencarkan lagi. Ayo dong gitu, kita canangkan anti narkobanya tuh lebih kencang lagi karena Oke. nggak bisa dipungkiri ya, narkoba di Indonesia masih besar banget. Betul. Gitu. Dan mostly menjakit anak-anak muda gitu. Betul banget. Pengalaman selama di Pemuda Perindo ini apa yang paling bikin hati terenyuh, atau mungkin pengalaman yang paling wah ini nggak bisa Kanuka dapetin di organisasi lain nih, ini cuma di politik aja nih yang bisa Kanuka dapetin, itu apa Kanuka? Balik lagi, politik itu kita harus bisa nge-branding diri kita. Betul. Karena yang ada di situ di DPP Perindo atau di DPW semua harus siap nyalek, siap ini ya. Gimana siap nggak gitu. Nah di situ kita belajar sih keberanian untuk oh iya ya, yang tadinya gue cuma bisa diem doang di rumah, sekarang mau deh kayak gitu, berhubungan sama masyarakat langsung. Bener. Kita terjun langsung ke masyarakat. Gimana nih ngadepin masyarakat yang nggak percaya sama partai? Itu semua janji manis. Itu semua paling hanya kata-kata belaka buat dapetin hati rakyat gitu. Tapi gimana para pemuda ini bisa lo yakinin? Enggak kok, pemuda Perindo nggak seperti itu. Perindo nggak kayak gitu. Bener. Di situ jadi belajar sih. Yang tadinya kita menganggap remeh kan, ternyata nggak gampang loh. Paling susahnya dan complicatednya tuh kayak gimana? Menghadapi masyarakat langsung. Karena kan trust issue masyarakat sama Gede. partai politik di Indonesia besar banget ya. Betul, Mereka nganggapnya betul. gini, kalian baik sekarang aja, Setuju. nanti kalau udah kepilih juga belum tentu. Betul. Nah itu gimana caranya kita bisa meyakinkan masyarakat di bawah, bukan hanya yang sesama kita elit politik ya. Ya itu pasti udah gontok-gontokan lah. Tapi ke bawah ini kan trust issue-nya udah gede banget. Nggak ngeliat orang pakai baju partai juga mungkin bisa ngelengos. Iya. Ya kan. Nah di situ mungkin PR kita semua gitu, anak-anak mudanya apalagi. Nah di sini kita ngasih contoh bahwa Perindo itu nggak hanya pusatnya yang senior aja loh. Iya. Kita punya sayap banyak. Salah satunya pemudanya yang bisa mungkin masuk ke anak-anak sekolah, masih mahasiswa kayak gitu. Oke. Berbeda gitu. Oke, jadi memang sebenarnya Partai Perindo ini ibaratnya wadah lah ya untuk bisa menyalurkan aspirasi dari masyarakat untuk masyarakat juga. Iya betul. Gitu ya. Seperti tagline-nya podcast ini kan. Iya betul, aksi nyata untuk Indonesia. Aku jadi agak sedikit berubah pikiran ya tadi. Mau ya. gabung? Tetap ya. Mau gabung udah bikin. Cuman ini keren sih dari Kanuka sendiri yang awalnya maksudnya relate banget juga, dan ceritanya juga sebenarnya mewakilkan masyarakat yang tadi sempat mention bahwa kayaknya apalagi terutama masyarakat kecil yang menganggap partai politik itu sebelah mata. Betul. Dan itu jarang diomongin gitu ya. Karena kan pasti maunya nunjukin yang baik-baik aja, tapi Kanuka di sini nunjukin bahwa ya kita tahu kok pandangan masyarakat tuh gimana, dan Kanuka sebisa mungkin ini loh kita ambil yang baiknya loh, ini loh kayak gini-gini tujuannya tuh ini gitu kan. Dan tujuannya untuk membuat masyarakat lebih sejahtera, betul kan ya Kanuka? Iya dong, harusnya seperti itu gitu. Gak hanya pas lagi kampanye pemilu aja kita baik-baik, tapi gimana membangun trust issue sebelum kampanyenya itu dulu yang dikedepankan gitu. Karena balik lagi, boleh disurvei, trust issue di Indonesia masyarakat terhadap partai politik itu rendah. Dan mungkin Kanuka dulu salah satunya. Iya. Ngomong apa sih? Paling PHP gitu. Iya. Janji manis ya.
Mending minum es teh manis daripada dengar janji manis partai. Dulu begitu kan? Iya. Emang nggak boleh kadang-kadang kita ngomong sembarangan. Tapi ya bagus dong, berarti pemuda-pemudinya ini sebenarnya juga punya mindset ingin merubah itu semua dan merubah pandangan masyarakat itu, betul gak Kanuke ya? Iya, di Pemuda Perindo ini kita semua punya tujuan yang sama. Ayo dong, pemuda di Indonesia, kita jangan hanya bisanya kritik sana, komplain sana. Aksi nyatanya buat kalian apa untuk ya? masyarakat? Kalau kalian, ya ini kita bisa begini, kita bisa berbagi, ya udah, ini ada wadah organisasi untuk bidang politik, kalian bisa belajar, kalian juga bisa implementasikan apa yang menjadi concern kalian itu langsung. Biasanya gitu kan, ayo para mahasiswa, maksudnya kalian boleh kritik, pemerintah bagaimana nih, partai politik gimana, masuk dulu, terus kalian tunjukin aksi kalian kayak gimana maunya. Bisa banget kok gitu, daripada kita hanya sekedar ngomel jadi netizen yang dikit-dikit komplain tanpa tahu ternyata susah loh bangun trust issue di masyarakat gitu. Susah loh kita untuk terjun di masyarakat gitu. Belum tentu kita diterima. Iya sih. Dan apapun, maksudnya kita ngomong secara keseluruhan aja, apapun yang pemerintah lakuin itu kan kadang-kadang negatif aja gitu di masa masyarakat ya. Padahal kita sendiri belum tentu bisa jadi presiden. Iya. Atau menjadi stakeholder yang menangani pemerintahan gitu ya. Ya pas di sini baru tahu. Dulu mungkin jiwa muda mahasiswi ya kan, wah pemerintah seperti ini ABC, ternyata nggak gampang. sekarang jadi tahu yang dari dulunya nyibir gitu ya, komentar apa-apa, ini apaan sih kok kayak gini regulasinya gitu-gitu ya Kanuke ya. Iya, ternyata nggak mudah guys ya gitu. Jadi memang kalau kita berpendapat tuh gampang ya, prakteknya susah. Teori mudah. Ini butuh dipotong kali ya, biar teman-teman juga tahu, butuh dipotong, nanti di post di Instagramnya Partai Perindo juga, di podcast Aksi Nyata untuk Indonesia ini, biar teman-teman tuh tahu gitu loh. Ternyata tuh pengaplikasiannya tidak semudah itu Besti gitu ya. Nggak gitu Besti ya. Konsepnya nggak semudah yang kita omong atau kita ketik Besti. Gitu. Ternyata susah. Apalagi tadi aku bilang politik itu dunia abu-abu. Nggak ada yang hitam atau putih. Kita nggak tahu mana yang teman, mana yang lawan. Sekarang mungkin bisa bilang teman, nanti sama-sama nyapres atau apa jadi lawan. Tapi belajar sih, setidaknya kita belajar untuk bisa menyikapi banyak orang, karakter orang. Bener. Harus berhati besar banget kali ya Kanuke ya, berarti ya. Sabar ya Besti. Itu intinya. Dari sabarnya aja udah. Sabar ya. Udah pengalaman udah lumayan banyak lah ya. Asam garamnya, pahit dan manisnya udah berasa ya. Jadi kalau kalian masih kuliah, kalian menganggap ini begini-begini, masih panjang Besti. Waduh, aku jadi takut sekarang. Tadi udah mulai tertarik, sekarang jadi takut lagi. Gak usah takut. Balik lagi kan gitu. Daripada cuman ini ya, lebih baik menindak langsung ya. Iya, jadi kita tahu loh kondisi masyarakat. Bener. Gak hanya kalian bisa lihat di TV aja. Bener. Ternyata banyak loh masyarakat di bawah yang memang butuh bantuan, kurang dapat perhatian dari pemerintah, atau mungkin gak kelihat kali ya. Kayak gitu. Itu banyak banget aku temuin. Contoh-contohnya kayak misalnya kesenjangan sosial gitu kali ya. Iya, karena kan waktu itu aku megang kesehatan dan narkoba. Memang basically-nya sebelum gabung di partai, aku gabung di komunitas sosial khusus kesehatan. Datang ke rumah sakit jenguk anak-anak cancer yang tidak mampu kayak gitu. Itu kalau nggak dari donasi juga kadang-kadang nggak kepegang. Jadi kita ngumpulin donatur yang mau membantu mereka kayak gitu. Aku datang ke rumah sakit kayak Harapan Kita, Darmais kayak gitu. Itu pure lihat dari Instagram jalan. Jadi nggak kenal sebelumnya kayak gitu. Ternyata banyak banget yang membutuhkan sampai akhirnya bertemu dengan orang-orang yang punya komunitas bangun rumah singgah. Jadi tahu gitu. Oh begini ya. Banyak banget masyarakat dari daerah yang nggak punya biaya di rumah sakit, nggak diterima karena nggak punya biaya. Orang miskin dibilangnya ya nggak boleh sakit. Nah kalau nggak ada orang-orang seperti itu, mungkin mereka nggak ketolong gitu. Jadi dari situ ngeliat langsung sih, itu loh nggak semudah yang dipikirkan loh. Ngumpulin donatur emang gampang, susah gitu. Jadi makanya waktu itu di kesehatan, karena mungkin basically-nya sebelumnya itu. Ternyata terjun langsung tidak semudah itu, dan banyak
lapisan masyarakat di Jakarta, di Indonesia bahkan yang butuh dan belum ditangani gitu ya. Banyak banget. Mungkin Kanuke, ini kan kesadaran Kanuke masih sendiri gitu ya. Di luar sana mungkin banyak yang pengen ikut beraksi nyata lah seperti yang Kanuke lakukan gitu, tapi masih bingung, masih bimbang. Apa nih terakhir mungkin tipsnya kasih ke yang lagi nonton untuk bisa tergerak juga melakukan aksi nyata lewat apapun itu, eventually mungkin kalau memang jodoh nanti lewat Partai Perindo. Oke, mungkin di luar partai kalian bisa membangun jiwa sosial kalian tuh tinggi. Gini deh, kita hidup nggak hanya melihat ke atas, tapi masih banyak yang harus kita lihat ke bawah untuk kita bisa bersyukur dengan apa yang kita punya. Kalian punya yang sekarang, disyukurin dulu untuk mencapai bisa yang lebih. Kalau kita ngeliat ke atas, yang ada nanti kita turun. Betul. Iya, jadi sekarang gali rasa syukur dulu aja dari diri sendiri, nanti terbentuk kok gitu. Rasa empati kita, rasa simpati kita, jangan hanya melihat untuk ukurannya yang orang-orang di atas kalian. Boleh jadi rules model, tapi harus syukurin dulu apa yang kita capai sekarang. Setuju. Untuk bisa mendapat yang lebih besar. Setuju. Thank you so much nih. Thank you, Ini Aisyah. seru banget ya, dan yang dari tadi Kanuke obrolin ini relate banget sama Partai Perindo, campaign aksi nyata hashtag dari kamu untuk Indonesia. Itu adalah produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Untuk kamu sekali lagi Aisyah ingetin, kalau kamu pengen mendaftarkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif Bacalek di semua tingkatan pemilihan mulai dari DPRD Kabupaten Kota, DPRD Provinsi dan juga DPR RI, bisa banget langsung kunjungi www.konvensirakyat.com. Dan kalau ingin mendaftar sebagai anggota Partai Perindo bisa langsung di www.partaiperindo.com atau klik bit.ly/member Partai Perindo. Happy banget untuk kamu yang sudah memberikan quotes terbaik. Kita bakal ngumumin minggu depan ada Rp300.000, masing-masing Rp100.000. Tapi ingat harus follow dulu Instagram @partaiperindo ya. Thank you so much Kanuke. Thank you Aisyah, senang banget. Senang banget Obrolan kita hari ini. Iya, it was a very pleasing time. Semoga aku bisa ketemu lagi sama Kanuke atau bahkan bisa ikut bergabung memberikan aksi nyata tentunya untuk masyarakat ditunggu. Indonesia. Gak hanya lewat partai kok. Iya betul. Tadi kan ada banyak ya Kanuke udah bilang ya. Dan thank you juga buat Partai Perindo yang selalu bergerak di aksi nyata. Hashtag dari kamu untuk Indonesia. Aku Aisyah Latibah pamit, sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan.